kehadirannya. Kita akan segera saja memulai acara kita, sambil juga teman-teman yang lain nanti akan datang. Saya ingin menyapa juga teman-teman yang sudah ada di ruangan Zoom. Ada Ibu Rizky Susanti, ada Pak Lilik, terus tadi saya lihat ada Bu Margaret, ya, ada Ibu Evi, ada Pak Nugroho, ada Ibu Sri Haryati Gani. Selamat malam. Dan selamat bergabung di dalam Bina Iman pada malam hari ini. Kita akan segera memulai Bina Iman kita. Kita akan menaikkan satu pujian yang terambil dari PKJ 202, lagu yang ditulis oleh Bapak Bonar Gultom atau Gorga, ya. Yesusku juru selamatku. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kami. Demikian juga untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kami datangkan dari hati-Mu pada malam hari ini, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, baik yang langsung datang di gedung gereja ini secara onsite, maupun juga yang melalui ruang Zoom secara online. Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan kami untuk belajar dari firman Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Bapak Denny Boy Saragi yang Tuhan sudah kirim untuk mengajar kami firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, biarlah Kau yang menundukkan hati kami dan juga menyertai kami dan membuat kami mengerti firman Tuhan dan boleh melakukannya. Kami menyerahkan juga teman-teman kami yang mungkin berencana untuk ikut, biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, lagu tadi kalau kita cermati kata-katanya mungkin mewakili lah apa yang sedang kita akan pikirkan bersama, yaitu kekayaan orang-orang pilihan. Itu ada hak-hak yang hanya dimiliki oleh anak-anak Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan ini membuat kita seharusnya tetap boleh bersemangat gitu ya. Kita boleh tetap bersuka cita walaupun hidup kita banyak seterunya ya, banyak masalahnya. Kadang-kadang orang bilang kekayaan itu lebih pada hal-hal yang nampak ya, hal-hal yang duniawi. Tapi itu sementara sekali dan ternyata tidak mesti juga memberikan kebahagiaan buat kita. Hari ini kita mau belajar dari kitab Efesus mengenai kekayaan orang-orang pilihan. Dan pembicara kita Bapak Ibu barangkali semua barangkali ya, ya ini selamat datang untuk Ibu Nini, Ibu Siana, dan mungkin juga yang lain yang di bawah itu nggak kelihatan ya. Yang sudah di ruangan ada Pak Nelson, ada Pak Ari, ada Bu Bino, Ibu Inka, ya, dan yang lain semuanya. Kita belajar ini tentang ini dari Pak Denny Boy, dan semuanya harusnya sudah kenal. Kalau sampai belum kenal Pak Denny Boy, rasanya ya harus segera bertobat, saya sarankan, dan kembali kepada jalan yang benar. Jadi saya ngerasa ini nggak perlu lah ya, saya dikasih oleh panitia dan hari ini Bu Inka, dan banyak terlalu banyak kalau saya baca tentang Pak Denny Boy. Dia adalah seorang dokter teologi dan sekarang banyak berkecimpung di Ukrida. Nah, itu aja mungkin secara singkat. Pak Purek ya Pak ya. Ayo bukan wakil direktur. Wakil direktur ya. Kalau lebih lagi nanti silakan tanya Pak Denny ya. Apa dia yang Bapak Ibu pengen tahu tentang Pak Denny gitu. Kalau masih belum tahu tempatnya, mau kenal lebih lanjut, datang aja ke rumahnya, silakan. Kalau ada, silakan Pak Denny, kita bisa segera mulai ya. Langsung Pak Denny. Oke, udah sharing ya. Terima kasih. Langsung aja oke. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Jadi ketika kita dihubungi oleh GKID 5 untuk membawakan pembinaan jemaat dengan fokus ya Ecclesia Domestica gitu ya. Jadi bagaimana gereja dan keluarga itu merupakan sebuah makna yang perlu didekatkan gitu ya. Gereja di tengah-tengah keluarga itu bagaimana? Nah, lalu kami di Ukrida berpikir ya mungkin kalau
konsep baru ini kita perlu belajar justru ya di Ukrida. Tapi karena kita di Ukrida terbiasa dengan Bible study, kenapa kita nggak lakukan Bible study yang membantu kita memahami apa sih arti gereja sebenarnya? Lalu kan berpikir ya mungkin kitab yang paling menggambarkan apa gereja itu adalah kitab Efesus ya. Jadi kalau kita baca Efesus, setengah bagian Efesus itu bicara tentang apa itu gereja, dan setengah bagiannya lagi itu bicara tentang apa tugas gereja. Jadi maka itu kami mengusulkan ke GKJ 5, gimana kalau kita bahas Efesus, mungkin dengan begitu kita semakin dalam memahami apa itu gereja, lalu dengan demikian kita jadi bisa memahami bagaimana sih eklesia domestika itu harusnya gitu ya. Jadi bagian pertama ini kita akan lihat kekayaan orang-orang pilihan. Ya, jadi di sini fokusnya adalah makna gereja sebenarnya. Apa itu gereja? Ya, coba next slide. Nah, saya ingin mulai pertanyaan pembuka dulu ya. Next, mohon. Ya. Jadi kalau Anda ditanya, ya, Bapak Ibu yang di sini atau yang juga di Zoom, siapa pemilik GKI Delima? Apa kira-kira jawab? Mari. Siapa sih pemilik GKI Delima? Atau kalau nggak GKI Delima, gereja kamu itu siapa pemiliknya? Tuhan Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau belum ya, ayah. Jadi kalau pemilik gereja itu satu orang, ya, itu tanda gerejanya itu kurang sehat. Siapa pemiliknya? Pak Adi. Wah, ini gerejanya bahaya nih. Siapa pemiliknya? Pendeta Ima. Gitu. Oh, berarti ini ada masalah nih di gereja ini. Siapa pemiliknya? Pendeta Stephen Tong. Nah, itu masalah itu. Tapi kalau dibilang, siapa pemiliknya? Oh, kami semua pemiliknya. Itu lumayan bagus. Lumayan bagus itu. Oh, berarti memiliki bukan hanya pendetanya aja, seluruh jemaatnya memiliki. Tapi kalau dibilang siapa pemiliknya? Yesus Kristus. Dan kami adalah tubuh Kristus. Nah, itu yang gereja yang baik. Mungkin tidak. Oh, oke, ya memang GKI Delima itu pemiliknya adalah Kristus, kami adalah tubuh Kristus. Nah, kalau memang itu tubuh Kristus, kalau memang itu adalah milik Kristus, kan harus ada konkretnya, betul nggak? Milik Kristus. Maka masuk pertanyaan kedua. Kalau memang milik Kristus, siapa yang menentukan apa yang harus dilakukan di GKI Delima? Majelis. Berarti itu memilihnya sebenarnya. Berarti pemiliknya bukan Kristus, MJ pemiliknya. Karena itu yang menentukan apa yang dilakukan. Ya kan? Kecuali bilang begini, oh kami MJ sebenarnya dengar-dengaran Kristus maunya apa, itu yang kami lakukan. Ya kan? Jadi kalau MJ berani mengatakan, iya memang kami yang memutuskan di program, tapi sebenarnya kami itu memutuskan apa yang kami yakini, inilah yang Kristus kehendaki. Nah itu dia. Kalau memang tubuh Kristus kan, ya. Tapi kalau misalnya, oke, kami mendoakan, kami mencari kehendak Tuhan, ini yang kami lakukan, ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tujuan akhirnya apa sih GKI Delima ini? Apa buka cabang baru di sana, atau tambah gedung lantai 3, atau pendetanya jadi 10, atau jemaatnya jadi 1000 gitu. Apa tujuan akhirnya? Ya. Apakah tujuan akhirnya yang menentukan adalah keinginan MJ atau keinginan Kristus? Jadi sebenarnya ini menarik ya, menarik ini tema gereja ini. Ya, jadi ini saya mulai dari ini supaya menggelitik dulu gitu, ya kan? Menggelitik para pendengar untuk mau mendengarkan pembinaan iman ini. Nanti di akhir ceramah ini akan terjawab dengan sendirinya. Ya, dan kita akan baca sama-sama dari Alkitab untuk kira-kira kita ditolong menjawab pertanyaan ini. Saya nggak akan jawab, Bapak Ibu yang harus jawab. Ya, Bapak Ibu harus jawab siapa pemiliknya, baik secara konsep maupun secara praktis. Ya. Nah, apakah gereja itu ya? Sebenarnya ada tradisi Kristen loh ya. Jadi gereja itu minimal ada 6 tandanya. Kalau suatu gereja ada 6, ya 6 tanda. 6 tanda ini itu berasal dari patristik teologi dari bapak-bapak gereja yang dirumuskan oleh Credo Nicea ya, pengakuan Imam Nicea, itu ada dikutip di situ. Dan menurut kalimat yang sering diucapkan oleh reformasi ya, Luther dan Calvin. Ya.
Ciri pertama gereja itu dari Indonesia itu ya disebut dengan One Holy Catholic Apostolic Church. Itulah dia ciri pertama, bagian pertamanya. Apa cirinya? Pertama, gereja itu sebenarnya satu adanya. Nggak ada GKI sebenarnya, nggak ada KBP, Katolik, Protestan, itu nggak ada itu. Hanya ada satu gereja. Itu tubuh Kristus. Tapi kenyataannya gereja kita terpecah-pecah ya kan. GKI aja ada GKI Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, GKI Jawa Timur. Oke lah, kita punya satu sinode GKI AM. Sebenarnya nggak cocok itu sinode GKI AM. Ya. Nggak ada GKI AM, yang ada GKI nasional mungkin. Kalau AM itu berarti seluruh dunia dong. Ya, kalau GKI AM berarti, jadi gereja kita itu cuman yang tiga wilayah ini sudah AM gitu. Enggak, yang 3 wilayah itu belum AM itu. Tapi oke lah, mungkin namanya supaya agak keren GKI AM bilang gitu ya. Bukan mengkritik ya, tapi ini kalau kita kan ini kita waktunya merenungkan gereja gitu kan. Jadi gereja itu pada dasarnya satu. Bahkan nanti kalau di surga ya nggak ada lagi hak GKI, nggak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan merasa GKI itu bisa aja. Jadi jangan melayani di GKI selama-lamanya, enggak itu. GKI akan berakhir. Ya nggak berakhir itu gereja. Ya, jadi kenyataannya terpecah-pecah, berfaksi-faksi ya. Ya, yang secara umum ada gereja barat, ada gereja timur dulu. Gereja barat ini banyak lagi, ada Roma Katolik, ada Protestan. Protestan itu lebih banyak lagi pecahannya. Paling banyak itu Protestan itu, ratusan itu ya. Jadi tapi gereja jadi gini. Meskipun terpecah-pecah, secara rohani gereja itu satu adanya. Ya. Yang kedua, gereja itu kudus, ya. Kenyataannya gereja itu penuh dengan orang berdosa dan banyak skandalnya, betul nggak? Di 5 ada nggak skandal? Ada aja. Nggak apa-apa. Kudus itu bukan berarti dia secara moral lebih tinggi daripada orang lain. Itu artinya kudus ya. Jadi gini, gereja itu kudus bukan berarti orang-orang di gereja lebih suci daripada orang-orang di luar gereja. Nggak itu maksudnya. Tapi kudus dalam pengertian bahwa orang-orang di gereja telah mengalami darah Kristus. Sehingga kita dikuduskan, dipisahkan. Dan harusnya itu tercermin dalam kehidupan yang lebih kudus, harusnya gitu. Ya, kita sebenarnya mampu untuk hidup lebih kudus dari orang di luar gereja. Tapi bahwa aktualnya kita nggak begitu, itu masalah lain, karena kurang penyerahan diri berarti. Ya kan, kalau penyerahan diri kan bukan masalah Tuhan, itu masalah kita gitu ya. Tapi kalau secara teologis kita itu harusnya lebih suci dari orang di luar gereja. Secara aktualnya belum tentu. Jadi kita harus rendah hati ya. Jadi ciri kedua gereja itulah kudus suci. Ya, jadi gereja itu adalah gereja yang kudus. Walaupun kita kenyataannya tidak kudus, tapi secara ontologis, secara realitas terdalamnya kita adalah umat yang kudus. Kita ini suci semuanya di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak hidup suci itu karena kita nggak menghargai kekudusan itu aja. Tapi di mata Tuhan status kita adalah suci, umat yang kudus, umat yang dipisahkan dan hidup semata-mata bagi kemuliaan Tuhan. Itu artinya kudus. Kudus itu set apart gitu ya, dikhususkan. Ya. Yang kalau mungkin bahasa lain dari kudus itulah kayak pengantin gitu ya. Kalau pengantin itu ya udah nggak boleh lagi sama cowok lain. Cuma satu cowoknya, cuma satu pria yang menjadi pemiliknya gitu. Itu artinya kudus. Ya, jadi kalau misalnya dia dimiliki oleh pria lain, berarti dia nggak kudus gitu ya, berjiwa pelacur gitu ya. Jadi Tuhannya Kristus, tapi juga Tuhannya ada uang, ada kekayaan, popularitas dan seterusnya. Ya. Yang ketiga dia universal atau katolis. Jadi kita di Katolik sebenarnya ya. Katolik itu artinya universal. Jadi kalau bilang, itu gereja Katolik, kan gereja Katolik juga. Ini GKI ini gereja Katolik Indonesia. Ya kan, Katolik itu artinya kan universal. Ya. Jadi kalau marilah kita menyatakan pengakuan iman bersama gereja di segala tempat dan segala zaman. Nah itu artinya Katolik. Itu artinya Katolik. Yang tiap minggu kita sebut. Ya. Jadi gereja itu tidak hanya berada di satu tempat, ada di seluruh dunia, dan ada di segala zaman. Ya, dan misalnya gini,
Ada nggak persekutuan antara orang hidup dengan orang mati? Kalau ditanya gitu. Dia bilang kan nggak ada, kita bilang. Tapi tiap minggu kita lakukan bersama dengan jemaat Tuhan di segala zaman. Kan banyak yang mati itu. Marilah kita mengaku kita. Berarti kita ada persekutuan dengan orang. Sebenarnya ada memang. Tapi karena gereja itu realitasnya itu melampaui waktu sebenarnya. Jadi ketika kita dalam hal teologi, ketika kita masuk dalam ruang ibadah, ada votum gitu ya, kita tahbiskan ibadah itu, maka tempat di mana kita berada itu bukan lagi jalan delima, tapi sfernya itu, ruang itu adalah ruang kekal. Makanya waktu pengakuan iman rasuli kita katakan bersama dengan jemaat di segala tempat dan di segala zaman, marilah kita mengakukan. Coba kadang-kadang kita udah pada sampai saya itu udah gak ngantuk-ngantuk, kita baru dengar panjangan gitu ya. Terus udah syafaat baru kita bilang begitu. Kita nggak konsentrasi lagi bilang begitu. Ya. Bahkan pengakuan iman rasuli itu seringkali saya lihat orang ngomongnya itu mengakukan itu kecepatan gitu, nggak dihayati. Jadi memang kesakralan dan kekatolikan gereja itu udah agak pudar gitu ya. Yang keempat apostolis. Apostolis artinya adalah kita injili ya, kita tumbuh dan berkembang di atas dasar pelayanan para rasul. Ya, apostolis. Jadi utusan Tuhan ya. Artinya harusnya pesan-pesan dan tradisi rasul itulah yang menjadi kita utamakan. Kenyataannya gereja seringkali merasa benar diri dan dirinya di atas pesan rasuli gitu ya. Oh, gereja ini muncul karena opung gue nih, kalau orang Batak gitu. Opung yang mendirikan ini, bukan apostolis ya berarti. Yang mendirikan opungnya bukan rasul yang mendirikan gitu ya. Nah ini ciri khas gereja yang 4 pertama, dan ini sampai sekarang diakui ini ya, 4 ciri khas gereja, yaitu tunggal, kudus, universal, apostolis. Itulah gereja. Kalau nggak ada ini itu bukan gereja. Lalu kemudian dalam reformasi Luther dan Calvin mengatakan, betul tunggal, one holy Catholic apostolic, tapi harus tambahkan 2 lagi. Karena gereja waktu itu ya malah justru gini, ya dia Katolik, dia one, tapi akhirnya jadi terlalu hierarkikal gitu ya. Karena dia satu ya, kalau dari Paulus bilang begini, semua harus ngikut gitu. Karena dia apostolis, semua harus ikut. Jadi oke, satu, tapi yang satu itu, tandanya dia adalah yang satu itu, maka harus ada 2. Pertama, firman Tuhan secara murni diberitakan dan didengarkan. Nah itu makanya sejak zaman Protestan, pusat ibadah itu adalah khotbah. Ya kan, bahkan sebenarnya perjamuan kudus itu khotbah sebenarnya. Bapak Ibu tahu nggak itu perjamuan kudus itu khotbah. Jadi khotbah itu harus diucapkan, khotbah itu juga bisa didramakan. Jadi perjamuan kudus adalah sebuah drama tentang Yesus mati untuk menebus dosa kita. Jadi Yesus mati untuk menebus dosamu, itu nggak harus dibilang dengan kata-kata. Bisa juga itu disampaikan dengan membagi-bagi roti, memakannya, membagi-bagi anggur dan meminumnya. Ya, jadi dramatize word of God, ya, firman Tuhan yang dramakan. Nah itu juga bagian dari firman Tuhan secara murni diberitakan dan didengarkan, ya, dan sakramen dilayankan secara benar sesuai dengan perintah Kristus. Nah itu, jadi sakramen dilayankan. Sakramen itu juga bagian dari pemberitaan firman Tuhan. Nah itulah makanya dalam gereja-gereja Protestan ketika pertama kali muncul itu sangat kuat, para pendetanya itu rajin belajar gitu. Kayak Luther kan, Luther itu diterjemahkannya penyanyian baru, penyanyian lama gitu kan. Jadi Alkitab harus dalam bahasa Jerman, kan dulu kan Alkitab bahasa Latin. Orang harus belajar Alkitab, harus mengerti isi Alkitab, makanya diterjemahkan. Ya. Dan juga orang harus mengerti, didengarkan gitu. Jadi kalau dulu kan orang bisa aja dia ada ibadah itu 1 jam 2 jam, bahkan dulu 4 jam gitu ya zaman itu, tapi nggak ada yang ngerti. Nah, makanya nggak ngerti, orang udah bahasa Latin semua gitu kan. Makanya dikatakan di mana firman Tuhan secara murni diberitakan dan didengarkan. Ya. Nah tapi kalau sekarang justru banyak juga saya lihat di gereja itu kadang-kadang kalau khotbah itu Alkitab itu nggak diberitakan, Alkitab itu cuma batu loncatan gitu. Jadi mimbar itu hanya menyampaikan etika-etika ya, menyampaikan
bagaimana supaya orang berbuat baik, yang sebenarnya nggak perlu pakai Alkitab pun bisa disampaikan. Jadi gini, kalau dari mimbar disampaikan satu pesan, yang nggak perlu Alkitab pun bisa disampaikan, itu bukan firman Tuhan. Saya ulangi ya, ini agak keras. Kalau dari mimbar sampaikan satu pesan, yang nggak perlu Alkitab pun bisa disampaikan, itu bukan firman Tuhan. Itu ya cuma hikmat manusia aja. Tapi kalau firman Tuhan diberitakan, itu berarti sesuatu, kalau nggak ada di Alkitab, kita nggak tahu itu, kita nggak bisa nangkep itu. Itulah makanya kalau teologi Calvert ya, saya ahli Calvert ya, dia bilang firman Tuhan itu tiga. Pertama firman Tuhan secara kekal, dua firman Tuhan secara Alkitab, ketiga firman Tuhan yang di mimbar. Jadi mimbar itu bagi tradisi Reform itu sangat sakral gitu ya. Calvert itu tradisi Reformnya Calvinis kayak GKI gitu. Ya, jadi ini saya bilang bukan bicara satu gereja tertentu ya, tapi ini adalah kritik bagi seluruh gereja pada zaman sekarang. Ya, karena memang banyak gereja ya sudah begitu. Ya ada gereja yang suka bicara filsafat, ada gereja suka bicara etika, ada gereja suka bicara bicara ini dan itu. Tapi Calvin dan Luther mengatakan kalau kita masih sama tradisi yang ini ya, gereja adalah di mana firman Tuhan secara murni diberitakan dan didengarkan, dan sakramen dilayankan secara benar sesuai dengan perintah Kristus. Nah itulah. Kalau kita balik ke sini kan menarik kan gitu. Jadi gitu. Oke. Ini sangat fundamental. Jadi kalau misalnya kita ini bulan-bulan ini akan banyak bicara tentang eklesiologi, ini dasarnya di sini. Sampai sini dulu, ada komentar, pertanyaan, tanggapan? Ini yang saya katakan ini yang basic ya, yang disepakati oleh seluruh teolog lah. Ya, jadi 6. Tunggal, kudus, universal, apostolis, firman, dan sakramen. Ya, makanya ciri khas reformasi itu adalah word and sacrament. Ya, itu ciri khas teologi. Oke, ada yang di ruang ini mau tanya ataupun yang di ruang belum nanti dilanjutkan lagi dan sampaikan. Belum ada tanya. Belum ada. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau yang di ruang silakan cek aja ya pertanyaannya, nanti kita akan sampaikan. Nah, sekarang dari konsep teologis ini kita mau masuk dulu ke teks. Ya, di teks apa sih yang disampaikan ya. Nah, teks kita adalah surat Paulus kepada jemaat Efesus ya. Nah, saya katakan tadi, surat Paulus kepada Efesus ini memang ini tentang gereja ini. Setengahnya adalah tentang makna gereja, setengahnya tentang tugas gereja. Ya. Jadi pasal 1 sampai 3 itu kebanyakan dibicara apa itu gereja, pasal 4 dan seterusnya itu dia bicara tentang tugas gereja, ya, atau perilaku orang di gereja. Yang menarik sebenarnya ini surat favoritnya Calvin. Ya, Calvin paling suka itu surat Efesus. Ya. William Barclay ini yang menulis seluruh perjanjian baru ya. Dia bilang ini ratunya surat-surat perjanjian baru. Jadi mereka sangat menghargai dengan tinggi sekali surat Efesus ini. Ada juga penafsir namanya Armitage Robinson. Dia bilang ini puncak dan mahkota dari tulisan-tulisan Paulus. Nah, memang surat ini ya sampai abad 19 semua sepakat bahwa ini tulisan Paulus. Baru pada abad 19 ada pakar yang bilang ini bukan tulisan Paulus. Jadi memang ini kalau sekolah di seminari Bapak Ibu sekalian, ini termasuk yang disebut dengan disputed Pauline letter ya. Surat Paulus yang diragukan gitu. Nah, katanya ini bukan Paulus yang menulis katanya gitu ya. Tapi kenapa? Ada alasannya. Jadi kita nggak apa-apa, kita belajar kan. Kenapa ada pakar yang mengatakan demikian? Pertama karena banyak kata-kata dalam surat ini tidak ditemukan dalam surat-surat Paulus lainnya. Memang banyak, dari segi kata-kata unik ya. Kata-katanya ini lebih mirip dengan kata-kata di Kisah Para Rasul atau Lukas gitu ya. Lebih educated lah kata-katanya gitu ya. Terus kemudian gaya bahasanya terlalu datar dibandingkan dengan Galatia atau Korintus yang meledak ya. Kalau di Galatia
ya kan? Paulus sambil marah-marah gitu ya. Biasanya kan kalau dia aku bersyukur begini-begini. Kalau di Galatia kan enggak, dia kan sambil ngomel dia. Begitu dari Paulus kepada jemaat Galatia nggak ada bersyukurnya. Lupa dia bersyukur lagi marahnya gitu kan. Aku heran langsung gitu kalimatnya. Kalau Korintus kan tuh dengan sebelah gitu ya, marah-marah gitu ya. Kalian itu ya ada yang belum Apolos, ada belum Yesus Kristus, ada belum Paulus, apa kacau ini semua gitu, marah-marah gitu ya. Nah itu sangat umum dalam suara Paulus. Ya ada gaya yang meledak gitu. Tapi Efesus enggak, gayanya itu slow gitu ya, datar. Nah, ada kalimat seolah-olah Paulus tidak mengenal jemaat Efesus ya, misalnya di ayat 15. Kalau kita bisa lihat ya, setelah aku mendengar kabar tentang imanmu katanya gitu. Kalau coba ada yang bisa baca pasal 1 ayat 15, coba satu orang bacakan kalau ada. Ya. Pasal 1 ayat 15 dari Alkitab juga boleh, coba. Siapa yang bisa baca? Silakan, siapa aja langsung. Oh ada? Enggak ada di situ. Ayat 15, siapa yang bisa bacakan? Langsung aja. Efesus 1 ayat 15, mohon bantuannya. Dari online juga boleh ya. Iya. Jadi dia bilang, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu gitu kan. Ya, jadi dia tahunya jemaat menerima surat ini dari kabar lain gitu. Padahal kalau kita baca di Kisah Para Rasul, dia 3 tahun di sana. Harusnya kan dia nggak karena dengar aja ya. Dia, aku tahu bahwa kamu begini, harusnya begitu. Tapi ini setelah aku dengar gitu aja. Jadi memang ada yang menarik. Jadi ada benarnya juga kritikan ini gitu ya. Ada pula yang melihat perbedaan teologi karena teologi Efesus terlalu universal. Sementara Paulus itu kan dia concernnya itu adalah antara bagaimana memperdamaikan orang Yahudi dengan orang Yunani. Nah, tetapi nanti kita akan lihat sebenarnya ini menarik bahwa ini bukan letters jadinya, ya. Jadi kelihatannya ini adalah epistles. Apa bedanya letters dengan epistles? Kalau letters itu sebenarnya kayak letters to Philemon itu letters itu. Ya, surat kepada Philemon itu letters. Tapi kalau epistle itu adalah circulated letter. Jadi dia surat yang dikirimkan untuk banyak jemaat. Kebetulan yang sampai ke kita yang ada kata Efesusnya. Jadi misalnya surat ini dikirim kepada jemaat gitu, kepada banyak jemaat, surat-surat pembinaan gitu ya. Kayak gitu kita bikin pembinaan gitu. Lalu ada mungkin 5-6 kopi, lalu untuk Efesus ditambahkan kepada Efesus. Nah, surat yang kepada jemaat Efesus itu yang kemudian tersimpan dalam manuskrip kita. Sehingga sampai sekarang ya jadinya itu surat Efesus. Mungkin aslinya dia bukan surat Efesus ya, kira-kira gitu. Nah, kalau kita teruskan, jadi namun ya, kalau kita balik lagi, nggak spekulasi, berdasarkan apa yang tertulis, disebutkan bahwa surat ini berasal dari Paulus, itu pertama. Ya, kebanyakan beberapa gereja berpandangan bahwa surat ini tulis Paulus. Ya, jadi yang paling tua Tertullianus, Origen, Basil, Marcion. Walaupun dalam banyak naskah-naskah ini, mereka tidak membaca ada kata Efesus. Ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pernah nggak waktu baca kitab Kolose disebutkan ada surat kirim juga kepada jemaat Laodikia. Ambillah itu, bacalah juga di sini. Pernah nggak lihat itu? Nanti kalau baca kitab Kolose itu, mana itu surat kepada jemaat Laodikia? Kan nggak ada kan? Maka dugaannya ini Efesus ini adalah surat yang juga dikirim kepada jemaat Laodikia itu, surat ini, surat circulated epistle gitu ya. Jadi itu kejadiannya waktu itu. Jadi supaya Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kadang-kadang surat itu harus khusus kepada jemaat itu aja, enggak. Kadang-kadang Paulus juga menulis surat kepada beberapa tempat sekaligus dan oleh sekretarisnya ditambahkan satu bagian kota supaya itu bagi mereka. Tapi sebenarnya surat itu sendiri surat edaran. Ya. Jadi kritik yang tadi itu yang kata-katanya begini begitu atau bahasanya itu ada benarnya, tapi itu justru membantu kita untuk memahami bahwa
metode atau situasi Paulus menulis surat zaman dulu itu memang unik, nggak kayak kita gitu. Apalagi sekarang kita nggak nulis surat ya, email atau malah WA gitu. WA langsung ini ya. Kalau dulu kan enggak, dia harus nulisnya harus hati-hati karena perekaman itu mahal harganya ya. Kulit binatang itu mahal, jadi komisi itu harus hati-hati. Ya. Nah, tema dan pesannya sama persis dengan tulisan Paulus lainnya yang mengabarkan berita perdamaian universal bagi seluruh bangsa. Jadi bahkan kalau dikatakan, kalau kita baca tulisan ini ya, kualitas tulisan yang ada di surat Efesus itu hanya dapat dibandingkan dengan seseorang yang kemampuan intelektualnya atau kapasitas spiritual itu sebanding dengan Rasul Paulus. Jadi ini memang bukan tulisan sembarangan ya. Ini tulisan yang berkaliber gitu ya. Nah, coba kita lihat, kita mulai pelan-pelan ya. Jadi kita lihat dulu ayat 1 dan 2 ya. Jadi di sini dikatakan penulis utamanya memang melihat dirinya sebagai Paulus. Jadi dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Ya. Kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah ini kata-kata di awal ini mirip dengan banyak surat-surat kuno, kecuali dua hal. Bahwa ketika Paulus mengadres penerimanya ada dua location, yaitu kepada orang-orang kudus di Efesus dan dalam bahasa lainnya dan di dalam Yesus Kristus. Jadi dia punya dua lokasi. Mereka berada dalam kota Efesus dan juga berada dalam Yesus Kristus. Jadi ini sebenarnya apa ya, eksistensi teologis dari gereja gitu ya. Maksudnya itu tersirat dalam kata-kata ini ya. Jadi gereja GKI Delima punya dua location ya. Dalam Delima dan dalam Kristus gitu ya. Mana yang lebih menonjol, Delimanya atau Kristusnya? Bagus dong kalau gitu ya. Oke, ini pengantar ya, bisa ya. Karena kan kita nggak mau bahas ayat 1-3 kan, ayat 4 sampai ini ya, kita akan lihat. Nah, saya perlu juga memberikan garis besar, jadi saya sudah berikan juga kepada teman-teman yang lain, supaya nanti ini jadi acuan ya. Atau bukan acuan lah, tapi sebagai perbandingan kalau mereka mau bikin struktur lain juga terserah, tapi saya sudah serahkan kepada Pak Pras dan Pak Yani, ini struktur saya. Jadi karena kita akan bahas dulu kita Efesus, dan kita berharap setelah bahas semuanya, kita makin mengerti tentang gereja. Jadi kita perlu tahu garis besarnya apa dan apa yang kita bahas sekarang ya. Jadi surat ini secara keseluruhan fokusnya adalah karya sejarah Yesus Kristus. Apa yang sudah Yesus Kristus kerjakan dan capai gitu ya. Dan apa yang dikerjakan Roh Kudus pada saat ini. Jadi ada past, ada present untuk membangun masyarakat yang diperbarui di tengah-tengah dunia lama yang masih eksis, ada masa depan. Jadi ada past, present, and future. Jadi dengan kata lain gini, gereja hidup berdasarkan karya Kristus dan terus-menerus bertumbuh oleh karena pekerjaan Roh Kudus dan dipanggil untuk hadir di tengah-tengah dunia yang masih merupakan bagian daripada dunia lama untuk membawa realitas dunia yang baru, kira-kira gitu. Ya, jadi itu garis besarnya kitab Efesus. Dan juga itu sebenarnya garis besarnya gereja ya. Betul nggak gereja begitu? Bahwa gereja ini didirikan oleh Yesus Kristus, bukan didirikan oleh kalau beberapa gereja gitu kan ada opungku yang didirikan ini gitu. Opungku. Jadi sekarang kenapa? Oh itu karena donatur paling besar itu, makanya ini itu. Apa tujuannya? Ya udah kita supaya jemaatnya lebih dari 1000 gitu. Nah itu kan udah bergeser. Ya. Dan karena itu kalau kita lihat surat Efesus ini ada dua bagian besar. Pertama, meringkaskan seluruh makna dan kekayaan Injil dalam Yesus Kristus, yaitu tentang gereja. Itu adalah 1 dan 2. Kemudian menjelaskan implikasi Injil bagi kehidupan gereja dan kesaksian di dunia. Itu bagian 3 dan 4.
Ya, nanti bisa Bapak Ibu lihat lagi. Saya mengusulkan kalau Bapak Ibu ingin menikmati pembelajaran kita, kalau belum melakukan, pulang dari sini nanti baca seluruh kitab Efesus. Ya, sebenarnya kitab Efesus itu dituliskan bukan untuk dibaca seayat 2 ayat, enggak. Surat-surat perjanjian baru itu sebenarnya sampai habis keseluruhan. Kalau Bapak Ibu waktu pertama kali menerima surat ini, maka pemimpin jemaat itu akan membaca dari depan seluruh kitab Efesus dari sampai habis. Dan mereka dengarkan sama-sama. Dan ini memang surat ini ketika ditulis oleh Paulus bukan untuk dibaca sendirian gitu. Bukan untuk dibaca dalam hati bahkan. Dia adalah untuk dibaca dengan bersuara. Gitu. Itu sebenarnya modelnya. Ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, ya kan eklesia domestika di rumahnya bersama anak dan suami istri gitu baca bersuara rame-rame gitu. Coba mungkin ada beda nggak gitu? Kalau bisa berganti-gantian. Gitu ya. Oke, coba kita teruskan. Oke, kita masuk sekarang kepada bagian yang saya diminta untuk membawakan malam hari ini. Ya. Jadi Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Nah, pertama sekali bahwa bagian ini di awal ini adalah kalau kita ada berapa kata, berapa kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia. Titiknya ada berapa banyak? Banyak ya. Nah, ini aslinya ini nggak ada titiknya ya Bapak Ibu. Jadi ini dalam naskah aslinya dia itu satu kalimat panjang. Jadi 3 sampai 14 berarti berapa itu? Ya 12 ayat gitu ya. 12 ayat itu satu kalimat tuh, aslinya. Ya, panjang sekali. Tapi ya mungkin nggak ada salahnya juga kalau dibuat itu kasih titik oleh LAI supaya mungkin orang bisa menangkap penggalan-penggalan idenya ya. Jadi tidak ada titik atau koma, merupakan satu kesatuan nyanyi dan puisi. Jadi ini kayak lagu ya. Kayak sebuah rapsodi dalam opera gitu ya, pujian yang terus-menerus bergegap gempita gitu ya, melodi yang sama menyambung menyampaikan puji-pujian dan sembah kepada Tuhan itu sebenarnya ayat 3 sampai 14. Atau ada juga penafsir yang mengatakan dia seperti sebuah kaleidoskop dari berbagai warna-warni cahaya indah dari iman Kristen. Apa sih itu iman kita itu? Digambarkan di sini dengan satu kayak lukisan yang indah oleh Paulus gitu. Apa itu artinya gereja ya? Sama-sama juga ya. Nah, di sini kalau kita lihat pada ayat 3 itu memang ya ini asal yang sangat menarik ya. Jadi kalau kita lihat tadi pada bagian awal ya, gereja itu kalau kita lihat di sini ya, ini kalau khususnya kalau yang Luther dan Calvin, ini gereja ini framework-nya itu adalah soteriologi gitu, keselamatan gitu, ya. Kalau yang Credo Nicea itu framework-nya itu adalah apa ya? Creation kali gitu ya. Dunia realita gitu. Tapi kalau dalam kitab Efesus ini sangat menarik sebenarnya ya. Itu kalau kita lihat itu framework itu adalah trinitas ya. Trinitarian. Jadi memang belakangan ini para pemikir, para teolog itu semakin menyadari bahwa kalau kita bicara gereja, maka akarnya itu harus Trinitarian. Ya, saya pernah ngajar bersama dengan Pak Jo Asadi Prasetya. Betul pas gereja ini dia dulu yang mengajar, baru saya komentarin. Menarik, dia juga mendasarkannya pada Trinitarian. Ya, jadi ini saya ngajar di STFT Jakarta ya. Jadi dia memandang gereja itu dari Trinitarian teologi juga. Jadi mungkin itu juga dengan kita Efesus ya. Jadi kayak berkat itu kan terpikirlah Allah Bapa kita Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Jadi ada berkat asali dari Bapa, ruang berkat dari Anak, dan sifat berkat yang rohani melalui Roh Kudus. Kira-kira gitu kalau mau dilihat ya. Tapi lebih jelas lagi adalah dalam seluruh paragraf itu ya, ayat 4 sampai 6 dia bicara tentang apa yang memilih, ayat 7 sampai 12 tentang apa yang menembus, dan ayat 13 sampai 14 tentang Roh Kudus yang memeteraikan.
Jadi kalau kita lihat dari sini, apa itu gereja? Gereja adalah umat yang dipilih Allah, ditebus oleh Kristus, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kira-kira gitu. Ya ini juga benar ya. Jadi dia lebih organik dia sifatnya. Ya, jadi lebih relasional. Ya, gereja itu adalah umat atau komunitas yang dipilih oleh Bapa, ditebus oleh Kristus, dan dimeteraikan dengan kuasa dan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Oke, teruskan. Ada pertanyaan di sini? Kalau enggak, kita langsung masuk aja ya. Oke. Nah ini bagian yang menarik ya. Jadi saya agak jarang mendengar di Indonesia bahwa gereja itu disebut sebagai elect atau orang-orang pilihan. Jarang ya. Jarang ya. Maksudnya di beberapa tradisi mereka kuat sekali menekankan bahwa gereja itu adalah orang pilihan. Ya. Nanti kita orang pilihan bukan berarti kita jadi sombong. Oh, kita orang pilihan. Saya dipilih, kamu nggak dipilih ya. Lagu itu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak, aku anaknya, kamu enggak gitu ya. Bukan itu akhirnya. Ya. Jadi sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah ini bahasanya ya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah, kalau tadi memilih itu menentukan. Ia telah menentukan, nah ini kan bahasanya election and predestination ya. Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpilihlah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Nah, sekarang kalau ditanya ya, dari kalimat ini mana lebih dahulu? Kita diciptakan dulu atau Tuhan memilih kita lebih dahulu? Mana lebih dahulu? Kita diciptakan atau kita dipilih? Mana lebih dahulu? Iya. Jadi kalau dari ayat ini menarik. Apa artinya itu? Jadi kalau ayat ini mengatakan kita dipilih dulu baru diciptakan. Harusnya kan diciptakan dulu baru dipilih. Kalau misalnya udah diciptakan, siapa yang dipilih? Orang diciptakan itu kan dipilih. Harusnya ada diciptakan, dari ciptakan ini kemudian dipilih gitu. Iya kan? Jadi ada yang dipilih, ada yang dipilih juga harusnya. Ini enggak, dipilih dulu, baru diciptakan. Ini gimana dia artinya? Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Harusnya kan dijadikan dulu lah. Setelah dijadikan baru oke, dari yang ini kita pilih lah orang-orang pilihan. Tapi ini enggak, dipilih dulu baru dijadikan. Gimana kita memahami? Gimana? Iya. Nah itu kan kalau kita itu kan bahwa keselamatan pemilihan itu adalah langkah yang Iya. Tapi gini loh Bu, kan harusnya kalau dipilih itu sudah ada dulu yang mau dipilih. Ini belum ada yang mau dipilih, tapi sudah dipilih. Jadi itu Keagungan Tuhan Allah. Tapi dalam mana menghargai kapasitas Allah. Berarti manusia masalah itu ya. Karena pemilihan itu adalah kualitas Iya. Tapi bisa nggak gini? Ya tetap juga absolutnya pilihan Tuhan itu adalah haknya Tuhan, nggak bisa kita bantah. Tapi ada dulu yang dipilih baru dia milih. Tapi kalau misalnya nggak ada yang dipilih tapi dia milih, itu kan nggak masuk akal gitu kan. Maksudnya nggak make sense gitu. Ngerti nggak Mas poin saya gitu? Iya, tapi maksudnya mungkin juga begini Pak. Dapat menunjukkan juga kalau kita bukan karena kitanya aja kita dipilih. Jadi sebelum apa yang dilihat itu pun sudah dipilih gitu. Kecuali kalau orang ini kan sudah ada berketan. Dan dipilih kan bisa memang Tuhan, tapi bisa berdasarkan ada sebuah kriteria tertentu. Apakah bentuknya, apakah ininya dan sebagainya.
Kalau ini kan nggak ada kriterianya gitu. Ya. Oke, enggak, saya nggak menolak ini. Kita nggak ada, kita memahami sebenarnya. Bagaimana kita memahami ini? Ya, berkritik ya. Kalau kita saya ya, melihatnya gini. Kalau saya kalau begini, berarti kan saya yang berpikir bahwa sesuatu atau orang yang akan dipilih dengan kualitas tertentu. Iya. Nah, kalau itu kita Jadi sudah eksis dalam imajinasi Allah gitu. nah, Tuhan Allah menciptakan itu dengan imajinasi kita. Iya, iya. Jadi kita bukan ciptaan barat, itu namanya hukuman. Ya. Punya logo, sudah punya imajinasi, punya goal. Iya, iya. Nah, menarik ya, sebenarnya dengan menggunakan analogi pikiran manusia pun Bu Ima bisa menjelaskan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih dalam lagi sebenarnya, disinilah kita melihat bahwa cara berpikir manusia sampai kapanpun selalu terbatas ketika kita mencoba menyamakannya ya dengan pikiran Allah. Karena apa? Karena pikiran manusia itu ada urutannya kan, ada urutannya, dan juga pikiran manusia itu ada katakanlah setidaknya antara rencana dan kenyataan itu pasti ada jedanya gitu. Tapi dalam Tuhan ada nggak jedanya? Bahkan gini, pikiran manusia antara rencana dan kenyataan itu pasti ada perbedaan. Tapi kalau kita tanya Tuhan, ya Tuhan yang Maha Kuasa gitu, ada nggak perbedaan antara yang direncanakannya dengan kenyataan? Nggak ada. Nggak bisa berbeda. Ya. Nggak mungkin berbeda malah. Atau gini, mungkin nggak berbeda antara yang Tuhan tahu dengan apa yang akan terjadi. Nggak bisa. Nggak ada perbedaan itu. Yang Tuhan tahu itu pasti itu yang terjadi nanti. Iya kan? Betul nggak? Kalau nggak, dia nggak Maha Kuasa kan? Dan dalam pikiran Tuhan itu nggak ada urutan sebenarnya. Oh, direncanakannya dulu, baru dilakukan. Ya. Itu yang disebut dengan divine simplicity. Jadi dalam Tuhan itu apa yang dia ketahui dan apa yang terjadi itu satu kesatuan. Dia nggak terpisahkan. Dia ada dan tidak ada proses. It's immediate. Gitu. Itu makanya kayak Agustinus mengatakan, ketika Tuhan melihat kita, dia sudah melihat kita sejak kita lahir, besar sampai kita mati. Itu bagi Tuhan satu penglihatan. Mazmur juga mengatakan itu ya, Tuhan engkau melihat aku dari belakang atau dari depan, engkau tahu pikiranku, engkau dari jauh sudah tahu dan segala. Mazmur berapa saya lupa itu ya tentang kemahatauan Allah. Jadi dia ingin coba menganalogikan dengan pikiran manusia, pikirannya Tuhan. Nah, tapi jadi kalau Tuhan seperti itulah kita bilang ya, bahwa sebenarnya bagi Tuhan itu seperti kata tadi Pendeta Ima kan pakai imajinasi manusia aja bisa, dia imajinasikan dulu baru ciptakan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara immediately gitu ya, bahwa sebenarnya bagi Tuhan itu tidak ada urutan ya, tidak peduli dunia harus dijadikan dulu baru dia memilih gitu ya. Itu satu kesatuan gitu. Kalau kita bicara tentang divine knowledge gitu. Tetapi ketika Paulus mengatakan bahwa dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, jadi di sini ini bukan bicara lagi divine knowledge atau divine power gitu, mampu nggak dia melakukan itu atau bisa nggak dia melakukan itu, tapi ini bicara tentang divine apa kalau begitu. Jadi kita nggak akan meragukan Tuhan begitu, tapi di sini ada prioritas. Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini apa ini kalau begitu? Jadi sebelum ada segala sesuatu, dia sudah melakukan orang. This one, I choose this one. Padahal itu bagi dia sudah satu yang immediate, kita bilang gitu ya, tidak ada urutan bagi dirinya. Tapi di sini ada urutan. Tapi urutan ini berarti bukan bicara soal pengetahuan Tuhan, bukan bicara tentang kekuasaan Tuhan. Ini bicara tentang apa yang Tuhan ini. Ya Tuhan, apalagi yang lain.
Cintanya Tuhan kalau saya bilang. Betul nggak? Tuhan telah mengenal kita, Tuhan telah tahu siapa kita sebelum dunia ini diciptakan. Jadi memilih itu bukan soal, oh ini masuk neraka, ini masuk surga, enggak. Ini adalah soal relasi gitu. Gereja itu bukan sesuatu yang katakanlah, oke lah, dunia ini kurasa kurang enak, ini adalah kupilih lalu gereja gue ini untuk ada agen gue sini, enggak. Itu telah berada di hatinya. Itu adalah cintanya sebelum dunia dijadikan. Itu loh. Jadi ini yang Paulus bilang berkat itu spesial. Jadi itu enak gitu ya. Pilih ya. Bukan hanya sekedar dia punya spesial ya, khusus. Tapi apa? Bahwa dia punya kekasan ya. Jadi tujuannya itu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah secara khusus telah memilih ini, mengasihi ini umat ini supaya apa? Supaya kudus dan tak bercacat. Ya. Bahkan dalam kasih ya, makanya ini tekanannya juga dalam kasih jadinya, dalam cintanya dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak. Oh, itu dia. Ya, jadi dia telah memilih kita untuk jadi anaknya loh. Ya. Dan ini anak-anaknya ini kalau kita bicara adopsi, ini dalam hukum Romawi nanti akan saya bahas bahwa anak adopsi itu punya hak yang sama dengan anak natural kalau dalam hukum Romawi. Jadi ketika Allah menentukan, Paulus sedang memakai analogi sebenarnya bahwa ini anak ini di hatinya sama dengan cintanya kepada Yesus Kristus. Makanya kita disebut tubuh Kristus gitu ya. Ya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya supaya terwujudlah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia yang dikasihi. Ya. Jadi kita lihat sini Allah melakukan sesuatu sebelum peristiwa penciptaan, yaitu apa? Allah Bapa mempersatukan Kristus dengan kita. Kita sudah in Christ, kita sudah dicintai. Ya. Jadi penekanannya ini in Christ. Ini sebenarnya menarik. Ini selain pola Tuhan selalu begitu ya. Kalau yang pertama kan selalu dipilih anak yang bungsu, anak yang sulung kan dipilih gitu ya. Ya kan? Yang menarik baptisan Kristus itu yang paling menarik. Sekarang saya tanya, waktu Kristus dibaptis, apa yang sudah dikerjakannya? Waktu Allah mengatakan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dan waktu itu ada suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia kukasihi dan aku berkenan kepadanya. Berkenan itu kan berarti aku suka dengan hidupnya ini. Ini berkenan sama aku gitu. Ini sesuatu yang telah membuat hatiku senang gitu. Sekarang pertanyaannya, waktu Bapak bilang begitu, apa yang sudah dilakukan Yesus pada saat pembaptisan itu? Apa yang sudah dilakukannya? Menyembuhkan orang sakit, mengajar, berkorban apa? Jawabannya apa? Nggak ada. Nggak ada. Just precisely the message gitu loh. Kamu telah berkenan sebelum kamu melakukan sesuatu. Kamu telah dicintai sebelum kamu berbuat apa-apa. That's a church. Itulah gereja. Gereja adalah umat yang telah dicintai Tuhan sebelum gereja itu berbuat sesuatu. Buktinya apa ya? Dibaptis. Baptis itu adalah ungkapan cinta Tuhan. Aku berkenan pada anak ini. Jadi makanya kalau gereja melayani itu karena sudah berkenan kepada Tuhan, katanya Luther gitu kan. Bukan supaya mencari perkenan Tuhan. Ya. Tapi seringkali kan justru gereja dibalikan gitu ya. Kalau nggak bagus melayani ya semua nggak berkenan ini nggak berkenan. Penatua yang nggak berkenan, remaja yang nggak berkenan, tapi nggak bagus melayani gitu ya. Jadi Tuhan mengatakan dia berkenan, kita mengatakan kepada jemaat ini nggak berkenan gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Ya, jadi Allah memilih itu enggak. Bagaimana kita supaya strong menyampaikannya? Ya. Dulu waktu saya pembina pemuda di Singapura, kami punya botol PP GPBB kan gitu. PP GPBB is a place where when you make mistakes, everybody will accept you and love you still. Itu yang bilang. Jadi ini adalah tempat di mana kalau kamu melayani Tuhan dan kamu melakukan kesalahan, semua orang akan menerima kamu apa adanya. Itu jadi moto kami. Orang-orang senang, it's good moto, tapi selalu kami ulangi maknanya apa. Itu grace. Ya.
Jadi kata memilih itu kan dalam bahasa ini excelesiato, itu auris, mengindikasikan tindakan yang sudah lengkap. Jadi Allah memilih kita itu gini, bukan Allah, aku pilih kamu, tapi nanti aku akan pikir-pikir dulu ya. Bisa jadi ini berubah enggak? Dia sudah auris, sudah sempurna. Ya, jadi auris itu dalam Greek grammar itu adalah a completed action, ya. Tindakan yang sudah komplit, enggak continuous gitu. Nah, dia komplit. Jadi doktrin pemilihan adalah memang ini kan memang ajaran yang sulit ya, ajaran sulit karena orang percaya gini, oke, ada yang Allah pilih, yang bikin sulit apa? Jangan ada yang Allah pilih. Itu yang sulit pikiran kita, kan? Tuh ada yang Allah pilih, ada yang nggak dipilih ya. Nah, tapi ada diskursus seperti itu dalam teologi. Bahkan ada yang membuat pembahasan tentang orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Dan orang yang ditolak ini bahasanya ada yang ditolak, ada yang dilewatkan katanya, dilewatkan oleh anugerah Tuhan. Jadi kalau yang ditolak itu bahasa itu namanya supralapsarian. Ya. Kalau yang dia dilewatkan itu namanya infralapsarian bahasanya. Kalau sublapsarian itu adalah orang yang menolak untuk menerima anugerah. Artinya orang ini ditolak karena apa? Kalau pandangannya adalah dia ditolak karena Allah menolak, itu namanya supralapsarian. Itu dalam, tapi kalau usah dibahas terlalu jauh ya. Tapi itu ada itu. Jadi apakah pemilihan ini bisa dijelaskan secara sempurna? Itu sulit. Ya. Bahkan dari seluruh teologi yang ada, tidak ada yang mampu menjelaskannya dengan rapi dan serba sempurna. Itu nggak ada. Ya, ada banyak diskursus yang mencoba membangunnya. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu pergi ke gereja Pak Sepentong, mereka ada teori-teori yang canggih gitu ya, untuk menjelaskan apa artinya dipilih, apa artinya ditolak gitu ya. Banyak teolog besar telah mencoba menjelaskannya, namun kita hanya memiliki penjelasan yang baik dan tidak memiliki penjelasan yang sempurna. Ya, saya paling suka penjelasan C.S. Lewis sih. Orang-orang yang ditolak itu, katanya dia ya, itu adalah seperti orang yang ketika dia berada di neraka, ya, dia mengunci pintu dari dalam. Iya. Jadi neraka itu nggak dikunci dari luar, nggak Tuhan nggak menemukan orang yang dikunci nggak bisa keluar gitu. Tuhan ngetok pintu neraka, kalau bisa keluar kamu dari neraka, ayo ke surga aja semua gitu. Sampai kata Deslim. Tapi orang yang di neraka itu mengunci pintu dari dalam, sehingga walaupun di kota nggak bisa didengar. Jadi mereka di neraka terus gitu. Enggak, tapi ini kan apa ya? Itu kan bahasa analogi, itu kan bukan literal ya, bukan artinya nanti ketika misalnya kita ke Bapak Ibu masuk neraka, nggak ada kan pintunya di sini kalau bilang salah bukan. Poin saya adalah begini, bahwa kejahatan itu seperti sebuah selimut gitu ya. Dosa itu seperti sebuah selimut. Jadi ketika orang berdosa, dia menyelimuti dirinya dengan kegelapan dan menolak terang itu masuk ke dalam. Ya, itu penjelasan filosofis yang saya paling suka gitu. Tapi saya merasa bahwa kalau dikatakan sebelum dunia diciptakan Allah menentukan ini masuk surga, ini masuk neraka. Yang ini walaupun ingin ke surga, saya buat neraka, itu pasti nggak ada itu dari kita. Nggak ada itu dari kita. Ya. Tapi bahwa Allah memilih tidak tergantung kepada perbuatan kita, dan itu berarti bahwa tidak ada orang yang dipilih karena kebaikan itu, betul. Ya. Jadi ada banyak teolog yang mencoba menjelaskan ini dengan bentuk puisi lah kalau saya bilangnya. Kalau Calvert bilang begini, Allah memilih semua orang yang akan diselamatkan dan Allah menolak orang yang akan binasa. Ini Calvert ya, kata saya ahli Calvert. Tapi dari seluruh manusia yang kita ketahui, hanya ada satu orang yang pasti ditolak oleh Tuhan. Siapa itu? Sudah pasti. Dia sudah terbukti, dia yang ditolak oleh Tuhan. Siapa?
Siapa manusia yang ditolak oleh Tuhan secara sempurna, secara mutlak, nggak ada lagi keraguan bahwa ditolak oleh Tuhan dan dia dibuang ke neraka. Siapa itu? Dia bilang namanya adalah Yesus Kristus. Hanya dia yang sempurna ditolak oleh Bapa di Golgota. Supaya dengan demikian, dengan penolakan itu, nggak ada lagi orang lain yang perlu ditolak. Tapi apa artinya itu tuh sama-sama ya? Kita jelaskan nanti kalau kita ketemu dengan Yesus, kalau kita tanya apa artinya itu? Bilang gitu, bahasa kalbar. Dalam ya. Jadi dia bilang satu-satunya yang ditolak itu hanya Yesus Kristus, sehingga karena penolakan itu begitu sempurna, tidak ada lagi yang perlu ditolak oleh Tuhan. Jadi kitanya yang menyebabkan kita lepas dari Tuhan itu kita. Iya, jadi pada akhirnya dia kayak C.S. Lewis jadi bilang karena itu hanya ada dua macam manusia di dunia ini. Satu orang Kristen, satu lagi orang yang belum sadar dia orang Kristen. Jadi tugas gereja adalah menyadarkan dia dengan memberitakan Injil. Itu tahu banget. Jadi memang ada tendensi ke arah universalisme dia ya. Tapi anyway, kalau saya bilang dia hopeful universalism, tapi ini kalau kita bahas terlalu jauh. Jadi kan kita banyak besar mencoba menjelaskan, namun kita hanya memiliki penjelasan yang jadi. Saya kira penjelasan kamu itu penjelasan yang baik ya, tapi nggak sempurna. Ya, tapi siapa yang berani memberikan penjelasan yang sempurna? Ya, hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Ya. Kita punya penjelasan yang baik dan cukup lah ya kita. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu dipegang dalam memahami ajaran ini. Pertama, ajaran beginian ini memang bersumber dari Alkitab, ya, bukan dari spekulasi manusia. Memang ada ayatnya. Bahkan ada startnya dalam perjanjian lama Allah memilih Israel. Itu memang ada. Jadi bahwa Allah tidak memilih itu memang ada. Jadi sekarang yang perlu kita pahami mengapa Allah melakukan itu. Bagaimana itu adalah ungkapan kasih karunia yang besar. Dalam Allah memilih komunitas internasional. Bahkan kalau kita baca ini sebenarnya, kalau kita baca Efesus ini, Allah telah memilih kita sebelum dijadikan. Lalu ada diskursus nanti di situ, kami begini, kami begini. Tetapi kamu juga. Jadi kata telah memilih kita itu adalah bahasa Paulus untuk menyatukan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Lalu nanti di bagian berikutnya dia akan bicara tentang kami itu artinya orang Yahudi, tetapi kamu juga adalah begini. Jadi memilih itu memang tendensinya adalah bahwa Allah memilih bukan hanya Israel, tapi memilih komunitas internasional community. Itu bahasa kita itu. Nanti saya akan tunjukkan bahasanya. Jadi ajaran ini bukan berasal dari Agustinus maupun Calvin, namun dari teks Alkitab sendiri, meskipun kedua tokoh ini sangat terkenal dengan ajaran ini ya. Jadi ajaran pemilihan ini adalah sebuah motivasi untuk hidup kudus. Kenapa? Allah telah memilih kamu supaya kamu kudus dan tak bersalah. Saya sudah dipilih. Saya mau berdosa, mau korupsi, mau merampok, mau berbohong, tetap sudah dipilih. Nggak ada masalah. Nggak akan gitu ya. Itu sesat pikir lah ya, salah berpikir ya. Jadi gereja dipilih untuk kudus dan tak bercacat, namun prosesnya mulai saat ini di sini. Ya. Ajaran ini adalah musuh kurang hati, bukan dasar untuk saya orang pilihan, kamu enggak. Ya kadang-kadang ada juga itu orang Kristen kalau berdebat itu ya, nggak sesama orang Kristen sama orang Kristen dibilang, saya orang pilihan, kamu nggak pilihan. Kamu kan masih belum di surga, saya sudah pasti. Ya. Nah itu sebenarnya nggak sesuai dengan firman Tuhan sikap itu. Ya. Karena ajaran ini menunjukkan bahwa bukan kebaikan kita, bukan kelebihan kita dipilih, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Di mana kita diperlayakan, bukan karena kita layak. Malah kalau misalnya dipaksain, oke, saya dipilih, kamu enggak, itu hanya artinya satu. Saya ini betul-betul nggak beres, maka saya dipilih. Kamu itu nggak boleh dipilih, udah bagus. Betul nggak? Kenapa orang di sini dipilih? Saya ini memang betul ada semua dipilih, nggak mau. Dia nggak bisa apa-apa itu nggak dipilih.
Mungkin orang ini mungkin orang yang Kristen itu nggak perlu dipilih udah bagus. Kayak Pak Jokowi gitu, nggak perlu dipilih udah bagus. Kita nggak, kalau kita nggak ikut itu semua kita pencopet, perampok, jadi semua nggak dipilih Tuhan. Ya jadi itu yang paling nggak beres. Kan dikatakan Paulus kan, yang paling hina, yang paling buruk, yang paling itu yang dipilih Tuhan. Ya kan, jadi yang dipilih. Kalau kita yakin kita dipilih, kita lah orang paling nggak beres. Jadi kita bersyukur kita dipilih itu. Jadi pemilihan ini justru menunjukkan kita harus rendah hati, gitu ya. Kalau misalnya, dia dipilih oleh Tuhan. Iya. Saya sadar, berarti saya dibandingkan dia, saya jauh lebih jelek. Makanya saya dipilih. Jadi pemilihan itu adalah tidak alasan untuk menyombongkan diri, tapi justru alasan untuk kita merendahkan diri di depan Tuhan. Karena bukan karena kita layak, tapi justru karena kita diperlayakkan, kita dipilih. Betul ya? Jadi gereja adalah orang-orang yang, karena kita sebagai orang pilihan, kita harus rendah hati sama yang beragama lain. Ya, jangan sombong. Karena kita orang pilihan. Sebagai orang pilihan harus rendah hati. Ya. Kenapa kita dipilih? Ya, karena kalian mesti kita makanya dipilih. Kalau gitu. Ya. Nanti kita bisa diskusi ya kalau mau ya. Nah, kemudian berkat saat ini adalah keanakannya. Dalam kasih ia telah menuntut kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sekali lagi ya, anugerah. Ya, dia telah menentukan kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia. Ya, semua karena kasih karunia. Yang dikaruniakannya kepada kita dalam dia yang dikasihinya. Sebab dalam dia, dan oleh dalamnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, jadi menentukan menjadi anak-anaknya ini secara itu memiliki latar belakang hukum Romawi ya, di mana anak-anak angkat ya ini adoption, memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Jadi kita ini dijadikan anak-anak Tuhan supaya kita sama seperti Kristus. Ya, makanya kita sebut tubuh Kristus. Tapi kita tubuh Kristus sebagai sebuah komunitas, ya. Kalau kita satu, nggak bisa dikatakan Kristus kita. Kalau kita beramai-ramai, kita adalah tubuh Kristus, ya. Hal ini menjadi konsep dasar dari tujuan pemilihan agar komunitas Kristen diangkat lebih tinggi dari berkat penciptaan yang telah diberikan sebelum. Jadi pengangkatan itu begini. Ada dimensi bahwa dengan kita diangkat, kita menjadi berbeda dengan sebelum kita diangkat. Artinya kita sekarang menjadi anak-anak yang setara dengan anak-anak kandung. Dalam hukum Romawi ya. Ini metafora yang dipakai oleh Paulus. Jadi ini dikasihkan walaupun kita dipilih sebagai orang berdosa, ketika kita ditebus jadikan anaknya, kita Tuhan punya Injil gitu. Orang-orang yang berdosa ini menjadi Kristus kecil gitu. Menjadi tubuh Kristus di tengah-tengah dunia. Supaya Kristus meskipun sudah naik tetap hadir melalui kita, kira-kira gitu. Jadi Tuhan punya mimpi yang besar gitu. Mimpi yang besar untuk gerejanya gitu ya. Jadi sebenarnya gereja itu di satu sisi, jadi ada satu dialektika ya gereja. Gereja itu rapuh, hina, tak berarti, kecil, berdosa, tapi di sisi lain gereja itu adalah mulia, indah, berkuasa, luar biasa, bahkan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Gereja pada yang sama rapuh, dan juga gereja pada yang sama adalah perkasa. Gereja pada yang sama adalah berdosa, gereja juga pada sama adalah suci adanya. Gereja pada yang sama adalah tidak ngaku, gereja juga pada sama adalah diperlengkapi dengan berbagai macam karunia yang sempurna. Hanya dengan merangkul kedua ini, maka gereja bisa punya perspektif diri yang benar. Ya, sekaligus keduanya. Ya. Jadi keanakan ini memiliki dua sisi. Satu sisi hak istimewa untuk memiliki status yang mulia dan ditebus dari segala dosa. Di sisi lain juga hidup untuk memuji memberikan Allah sebagai anak-anaknya. Ya, tadi sudah dibahas. Oke.
yang terakhir. Ya. Sebab ia telah menciptakan rahasia datangnya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenap waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi kalau kita lihat rencana Allah itu adalah satu kesatuan kosmis, ya. Dan di antara para manusia itu jadi mendapatkan segala sesuatu ini. Segala sesuatu itu kan oleh inklusif kan semuanya. Binatang, manusia, orang yang percaya, orang yang nggak percaya, ya. Jadi kalau segala sesuatu dipersatukan, apa itu artinya? Jadi ada juga beberapa gereja ya, misalnya Origen ya, Origen itu terkenal dengan bilang setan pun nanti diselamatkan. Jadi saking cintanya Tuhan setan pun diinjili lalu itu hantu, ini hantu. Kalau ini Pak setannya begitu gitu kan. Nah, tapi mungkin ini agak sedikit kalau saya bilang gini, agak sedikit terlalu beriman dia akan cinta Tuhan kan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan kita nggak boleh mengharapkan itu, tetapi kita nggak boleh meyakini bahwa itu yang pasti, ya kan. Kalau kita berharap semua orang diselamatkan itu kan bagus ya, kan ada juga ayat Alkitabnya Tuhan yang menghendaki supaya semua orang selamat, ada itu. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Kalau Tuhan sendiri menghendaki itu, kenapa kita nggak menghendaki? Kita harus menghendaki juga, mengislamkan, mendoakan. Gitu. Tapi kalau kita mengatakan, oh saya yakin semua orang pada akhirnya akan diselamatkan, itu sudah salah. Ya kan kita mendahului firman Tuhan. Ya. Sebenarnya Islam sebagian besar begitu ya. Jadi kalau Islam semua orang masuk surga. Tapi berapa itu sebentar, baru nanti masuk surga gitu kan. Jadi apa namanya purification gitu ya, disucikan dulu. Itu kayak mungkin ada Katolik juga gitu ya, semua orang akhirnya masuk surga kan. Jadi itu universalisme. Tapi mungkin yang lebih baik adalah bahwa segala sesuatu itu kan yang hidup dan yang mati. Atau seluruh alam semesta mungkin. Gitu. Jadi penafsir ada terbagi 3. Saya kira yang makna nomor 3 ini lebih cocok sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya Roma pasal 8, ya seluruh makhluk menartikan salah satu anak di pemerintah. Jadi ada dimensi kosmik bahwa the redemption of Christ is not just about human being, tapi bukan hanya tentang manusia, tapi tentang seluruh alam semesta. Jadi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan semuanya juga mendapat bagian dalam penebusan Kristus. Dan ini sekarang makin bagus kan dengan green theology, ya teologi tentang alam semesta. Jadi sekarang orang juga makin menghayati kan, kalau misalnya ada, kalau kayak di barat itu kalau keluarga ada satu bapak, satu ibu, satu anak, satu anjing gitu, itu keluarganya. Jadi anjing itu keluarganya juga gitu ya. Jadi itu orang semakin menghayati bahwa yang namanya keluarga ilahi itu adalah bukan hanya manusia, tapi juga mencakup alam semesta itu. Ya. Tumbuh-tumbuhan, ya, makanya kalau kuat di situ, maka kita akan kuat juga dalam teologi alam dan lingkungan, ya, teologi lingkungan. Tapi kalau dia belum bisa antropologis, ya udah kebanyakan tentang itu ya, pantai semuanya binatang ya, semua itu nggak ada poin kita, yang penting kita bahagia, kita senang gitu kan. Kamu anak aja, saya anak aja, kita semua anak aja gitu. Visi semua ini dalam semesta. Karena itu membunuh saudara. Apa RW gitu. Iya. Itu memang ada keragaman teologi di sini ya. Jadi kalau di barat ya, teolog-teolog barat, kalau kita bilang kita makan anjing, jijik semua mereka nengok kita. Betul. Ya, saya kalau mereka bicara tentang teologi jadi kan ada teman saya satu itu dia di Nottingham, dia bikin buku Systematic Theology Animal. Jadi sistematik tentang animal. Dia Bartian, jadi saya dengar di ceramah. Saya baru tutup mulut aja. Orang itu sebenarnya kalau mengikuti soteriologi Alkitab bukan hanya anjing, udang dan ikan juga boleh dimakan. Menurut dia, semua binatang yang bisa merasakan pain itu harusnya dibebaskan. Jadi menurut dia udang kalau kita tangkap dia merasa sakit gitu.
Ya, Ya, jadi itu pandangan itu lah ya, yang sangat apa ya, sangat sangat pendekatannya kepada animal redemption gitu ya. Tapi ada juga kalau orang Batak ya animal redemption, tapi yang mungkin lebih generik lah ya. Jadi gini, mereka bilang binatang boleh dimakan selama itu domesticated animal. Gitu. Jadi misalnya kalau makan sapi ya sapi yang diternakan. Kalau makan kambing, kambing yang diternakan. Bukan kambing yang liar yang punya kehidupan. Ya ini banyak variasi lah ya. Kalau RW kan nggak ada yang RW diternakan kan dipelihara dan dicuri. Makanya sering orang, gimana? Dicuri ya, kalau itu dicuri. Saya serahkan kepada ketua masing-masing lah. Bukan ya, nggak kita bisa menghakimi gitu. Apa yang kita makan dengan ucapan syukur gitu. Ya. Jadi Paulus dalam penjara, namun pikirannya tidak terpenjara ya, mampu membayangkan tentang dua realitas penipuan gereja dan dunia dipersatukan secara kosmik ini. Ya. Jadi kalau kita lihat, jadi pesan Paulus apa sebenarnya? 3 pesan. Ya. Jadi gereja menurut Paulus perlu melihat keberadaannya adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi siapa pemilik gereja? Ya Kristus, Bapa pemilik gereja. Ya, bukan pendeta, bukan penatua, bukan MC gitu. Bukan hukumnya gitu ya. Makanya terjawab gitu kan. Umat Tuhan dirinya bergantung pada kehendak Tuhan. Karena siapa yang diikuti di gereja? Bukan kehendak MC, kehendak Kristus. Tapi MJ bisa ikut kehendak Tuhan. Itu saya sarankan pada MJ untuk ngomong. Saya bisa, tapi kenyataan itu begitu. Itu harus MJ yang jawab gitu kan. Bagaimana itu dipraktikkan dalam rapat, dalam pengambilan keputusan. Karena bisa jadi lupa gitu ya. Karena konteksnya diskusi, karena kesempatan ini menjadi Kristus. Enggak harus makin marah-marah kan. Ini bergeser dari pelayan menjadi pemilik gitu. Itu adalah satu pergulatan yang harus terus-menerus kita pertanyakan gitu kan. Jadi itu Presbyterianism itu bagusnya kan begitu ya. Nggak ada penatua yang selama-lamanya kan, yang ada masa jabatan. Kalau dia ada itu ada punggung sintua makin lagi, makin sintua, nggak bisa digeser gitu kan. Nah itu kan susah ya kalau gitu ya. Ya bukan berarti itu nggak ada baiknya juga. Iya kita juga nggak mau mengkritik lah ya, mungkin ada sisinya. Tapi di sisi lain juga ada ekspresi-ekspresi yang mungkin membantu kita untuk menjaga itu. Tapi kalau mereka juga dengan ada sintua seumur hidup bisa menjaga itu ya bagus juga. Ya, berarti mungkin ya. Kayak saya dulu pernah di sebuah STT ya. Jadi saya berdoa, saya makan kan sebelum makan saya berdoa. Rupanya di STT itu banyak orang yang makan dan berdoa gitu kan. Jadi saya bersengaja, Bapak nggak perlu berdoa apa sebenarnya kalau mau makan? Kita berdoa. Seluruh kita bernapas, jalan, semua itu doa Pak. Jadi kita pas saat makan aja langsung, karena itu sebuah doa katanya. Oh itu bagus tuh. Dan itu sangat cocok untuk orang yang imannya kuat. Saya berdoa kenapa? Karena iman saya lemah. Saya orang yang kurang beriman. Jadi saya sebelumnya doa, itu saya melakukan. Saya sebelum makan saya berdoa. Jadi mau izin saya yang imannya agak lemah berdoa dulu. Jadi sebenarnya gini, semua itu kan adalah alat anugerah Tuhan, ya kan? Bukan kan nggak ada harus begini harus begitu, nggak ada. Putra kan cuma 10, kan nggak ada putra ke-11 sebelum makan berdoa, ya kan? Kemudian mau tidur berdoa, tidak boleh ke bioskop, tidak boleh minum, harus ngasih persepuluhan, harus ngasih persepuluhan, kan ada. Hanya 10, karena itu aja putra. Tapi semua itu kan alam anugerah Tuhan. Betul nggak? Alam anugerah Tuhan membantu kita, khususnya orang yang lemah kayak saya gitu. Jadi saya misalnya sebelum saya berdoa kan, karena iman saya lemah.
Jadi kalau nggak berdoa mungkin saya nggak menghayati bahwa itu adalah sebuah doa gitu. Ya, jadi Tuhan aku percaya, ampunkanlah aku yang tidak percaya ini. Kan gitu ya, itu dialektika iman Kristen ya, bahwa kita iya dan tidak pada saat yang sama. Umat Tuhan tidak dirinya sepenuhnya hidup bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi kalau ditanya, apakah gereja itu? Apakah Bapak Ibu makin memahami apa itu gereja dalam pembahasan malam hari ini? Mungkin malam hari ini nggak secara spesifik kita bahas bahwa gereja itu adalah One Holy Catholic Apostolic Church. Atau seperti kata Luther, gereja adalah di mana firman Tuhan secara mudah diberitakan dan didengarkan dan sakramen dilayani secara benar sesuai dengan perintah Kristus. Ya mungkin ini sistematikanya. Ini mungkin dibuat setelah Kejadian sampai Wahyu dibahas gitu ya. Tapi hari ini kita hanya bahas ayat 4, ayat 3 sampai 14. Dan kita lebih tekstual gitu, mencoba menunjukkan apa itu gereja. Tapi saya berharap mudah-mudahan ini menjadi langkah pertama untuk kita dalam bulan-bulan ke depan semakin mengerti apa sih artinya gereja. Saya pinjam bahasa Pak Jawas ya. Dan apa artinya menggereja itu dia. Dia pakai itu, menggereja itu bahasa. Saya suka ya. Baik, saya kira sampai sini aja. Terima kasih sudah sabar mendengarkan saya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, mari kita sama-sama bahas. Bukan hanya pertanyaan ya, tapi juga menambahkan. Karena mungkin yang saya sampaikan itu kurang ya. Atau perlu dilengkapi. Itu kan kita satu tubuh Kristus. Oke, ya. Terima kasih Pak Denny. Baik Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun yang ada di ruang. Adakah di antara Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau mau menanyakan? Silakan di ruang chat atau selamat malam. Ada. Oh di ruangan ada Pak Hari juga. Aku paling ini dia di ya, sebagai itu simbolnya dakwah di apakah Iqbal juga sudah satu simbol mimbar. Oke, jadi pertama juga ya soal memilih sebelum masih dalam kandungan sudah dipilih gitu ya. Jadi ini semuanya adalah bahasa-bahasa anugerah yang relasional. Jadi pemilihan itu bukan sekedar noetik konsep ya, konsep noetik itu pengetahuan semata gitu ya. Oh Tuhan tahu ini selamat ini enggak selamat kan gitu. Tapi relasional. Tuhan dengan kata sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah mencintai kita gitu maksudnya. Ya, jadi ya, kita sudah ada di hati Tuhan yang paling dalam. Saya suka bilang gini. Sebenarnya sebelum ada segala sesuatu, apakah Yesus Kristus adalah Yesus Kristus yang lain atau Yesus Kristus yang sama? Saya yakin Yesus Kristus yang sama yang kita kenal, Sang Nazarin. Karena itu, ya, tidak ada Yesus Kristus tanpa kematian di salib, betul kan? Tidak ada Yesus Kristus dan tidak ada salib tanpa kita yang ditebus oleh salib itu. Jadi kalau itu kekayaan Allah, Tritunggal itu sudah Yesus Kristus. Kita ini nggak ada di hati Tuhan. Kita ini selalu ada di dalam lubuknya yang paling dalam. Karena di kedalaman Tuhan, wajah Allah yang terdalam itu adalah si Nazaret itu, Yesus Kristus, tukang kayu dari Nazaret. Yang nanti akan jadi tukang kayu, tapi itu adalah dia yang sama. So, ya. Jadi itu mungkin kalau saya bilang. Jadi pemilih itu adalah relasional. Allah telah mencintai kita, mengasihi kita sejak dulu. Gimana Allah bisa seperti itu ya? Kita kan nggak jelas ya. Karena Allah bukan kita, kita bukan Allah. Bagi kita ada urutan. Oh, ada dulu orangnya baru dicintai. Tuhan nggak begitu.
Cara berpikir Tuhan dengan cara berpikir kita beda. Kalau kita apa yang kita tahu belum tentu itu terjadi. Kalau bagi Tuhan apa yang dia ketahui dengan apa yang akan terjadi nggak ada bedanya. Apa yang dia putuskan dengan apa kenyataan itu nggak ada beda di hadapan Tuhan. Dan nggak ada jarak itu. Itu immediate begitu. Makanya dalam bahasa kita kalau mau sederhanakan, Tuhan sudah lihat kita sejak kita lahir, besar, mati. Bagi kita kan itu sebuah narasi gitu. Narasi kehidupan seorang Deni gitu. Begitu itu adalah sebuah titik. Ya kan? Yang kedua tadi soal simbol. Nah, simbol ini ini kan yang buat ini teman-teman kita dari orang timur. Ya, jadi mereka ada ikonologi. Ikonologi itu adalah benda-benda bumi ini adalah jendela untuk masuk ke dalam yang mistik gitu, yang ilahi. Jadi ini bukan yang ilahi, tapi dia jendelanya menuju ke situ. Nah, kalau dalam tradisi Protestan itu nggak ada, cuman ya kita kan boleh belajar bagaimana jadi menghayati kita gitu. Jadi kalau misalnya kalau saya mau konsisten dengan Protestan, maka bagi kita simbol-simbol gereja ini adalah sebuah drama firman kalau saya bilang gitu. Ini lebih cocoknya. Jadi misalnya contoh pada saat kita hari Minggu kita membawa Alkitab di atas gitu ya. Ya, lalu yang bawa adalah penatua, pendeta di belakang gitu atau pengkhotbah di belakang. Itu artinya apa? Sebenarnya yang kita hormati itu firman. Pendeta itu, pengkhotbah itu adalah pelayan. Dia menerima katakanlah semacam wewenang dari umat Allah untuk menyampaikan firman Tuhan. Waktu dia turun, kan orang berdiri karena menghormati pengkhotbah atau penatua, tapi berdiri karena kita menghargai firman Tuhan gitu. Setelah firmannya lewat baru kita jalan baru gitu kan. Jadi itu sebuah drama untuk menyatakan bahwa pusat kehidupan kita adalah firman gitu. Jadi itu simbol itu kalau saya bilang dramatized message gitu. Jadi misalnya kalau di sini ada mimbar segala macam itu juga adalah bagaimana itu adalah suatu simbol-simbol buat drama. Gitu. Kayak perjamuan khusus juga kita gitu kan. Kalau perjamuan khusus itu gini, lo nggak usah kemana-mana duduk di situ. Biarkan roti dan anggurnya datang ke tempat kamu gitu kan. Kalau nggak gitu sih nggak boleh. Kamu harus datang ke depan ngambil firman tidak anggurnya. Tapi itu harusnya datang ke depan. Itu artinya apa? Artinya apa? Kamu juga harus berusaha. Kalau finish enggak, semua sudah Tuhan kerjakan. Bahkan rotinya pun nggak akan ke tempatmu. Orang yang menghayati, ya itu cuma beda cara aja gitu ya, nggak terlalu kita cari. Ya, tapi seperti itu kalau itu tradisinya bagus juga sini, ada teologianya jadi. Iya, ya sebenarnya harusnya kalau kita perlu ada re-educate dalam ibadah. Iya, nggak boleh ya. Kita juga sama sebenarnya. Jadi harus didoakan dulu. Kalau kita kan ada satu yang menarik ya. Kita itu kan makannya bersama-sama. Ya. Kalau metodis enggak, habis dikasih makan sendiri, minum sendiri, baru balik duduk sendiri. Kamu yang makan kami itu adalah makanya kan dalam metode itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, makanya metodis kan. Kalau menjadi Kristen menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi itu kan metodis tuh. Nah, makanya mereka itu ada ya. Ada kalau kita kan covenantal ya. Jadi kita menjadi umat Tuhan berdasarkan covenant. Orang tua kita percaya kita adalah anak-anak iman, maka sebagai anak-anak iman kita kemudian dibaptiskan sejak masih bayi. Jadi itu bagian daripada covenant kayak Abrahamic covenant gitu. Jadi ya masing-masing ada teologinya lah, dihayati aja ya. Yang penting kita menghayati gitu kan. Kayak misalnya contoh sederhana lah. Lutheran dengan GKI kan beda. Kalau HKBP kapan pengakuan iman rasuli? Sebelum khotbah kan? Sebelum khotbah itu biasanya dalam forum itu bagian daripada gathering. Ya. Kalau GKI pasti setelah khotbah selalu. Karena dalam Calvinis itu pengakuan iman itu adalah respon kepada firman. Kalau dalam Lutheran enggak, itu bagian daripada identitas kami sebagai gereja, kami mengakui
Kristus gitu. Jadi sebenarnya ibadah itu ini kan kita karena bicara gereja ya, itu perlu sekali lagi re-educate sebenarnya supaya orang mengerti keunikan kita. Kalau perlu komparatif ya. Karena kalau orang di situ, oh GKI itu begini, tapi nggak bisa dibandingkan dengan ini, orang nggak ngerti, nggak gitu dia. Bedanya dengan mana nih gitu? Kita beda dengan siapa dan mengapa kita begini? Dan itu kan memperkaya. Jadi kita juga bisa menghayati tradisi kita dan juga mengapresiasi tradisi orang lain. Ya kan? Kalau metodis itu kan kalau nyanyi itu di awal semua, kita katakan ada lagi nyanyi. Sama nyanyi awal nyanyi semua, baru itu langsung acara firman segala macam terus lagu cocok gitu. Kalau kita kan nggak nyanyi, ada acara lagi nyanyi gitu kan, kita banyak variasi. Makanya kalau di metodis itu kalau nyanyi bisa sampai 5 lagu sekaligus. Gitu. Ya, dan mereka selalu ciri khas ini, nyanyi selalu berdiri. Saya dulu pernah jadi warga metodis soalnya. Ya, training itu kan juga kampus metodis. Tapi waktu saya kuliah di sana, saya ambil mata kuliah Presbyterianism. Jadi saya ngerti lah teologi Presbyterian. Ada mata kuliah kayak Presbyterianism karena itu ecumenical college gitu kan. Walaupun pemilik sahamnya kebanyakan metodis dan Anglican, tapi dia ini ecumenical. Jadi ada mata kuliah Presbyterianism. Tapi kalau jangan khawatir, kalau tentang GKI saya belajarnya dari Bina Kader sama seperti pendeta dan apa yang lain di Bina Kader semua dijelasin. Sorry, saya terutama itu iya, tapi gini, simbol dan firman Tuhan itu satu kesatuan. Jadi dia organ yang nggak bisa. Iya, gitu. Iya. Iya. Tapi kan ada juga gereja ya, memang dia kalau misalkan pengertian dan jiwa atau gereja miskin, mungkin juga tidak ada. Saya pikir itu. Iya, sebenarnya nggak apa-apa. Ya, mimbar ini adalah kan kalau mimbar ini kan apa yang paling penting? Dia di tengah. Ya ini kan simbol ini pusat dan mimbar ini yang di bawahnya ada salin gitu. Jadi ada meaningnya gitu. Ya, dan mungkin tiap gereja bisa ada beda-beda tempatnya gitu ya. Ada juga gereja mimbarnya di sini gitu kan gitu. Tapi gini, selain tradisi denominasi, bisa juga ada tradisi lokal. Gitu. Jadi misalnya di KD 5 ada tradisi sendiri gitu yang menjadi makna khusus dan nggak apa-apa. Jadi selain menggereja, kita juga harus tambah satu lagi, mentradisi gitu. Mentradisi itu artinya apa? Tradisi gereja kita itu menjadi living tradition. Nah bahayanya adalah kalau tradisi itu menjadi tradisi yang mati, aku harus begini. Kayak AKBP, ya sorry ya, saya tadi bukan ini ya, bukan mau jelek-jelekan ya. Tapi gereja saya dulu lah, bahasa AKB itu. Sempat sampai gini kadang-kadang kalau tidak pakai topi itu nggak boleh nyanyi gitu kan. Itu yang gitu. Sekarang kan nggak lagi kan. Dulu kan begitu. Ya. Kalau nggak lagu ND itu nggak boleh gitu. Jadi itu tradisinya jadi tradisi yang mati. Jadi tradisi itu harus jadi living tradition. Kalau dia living tradition, dia makin kaya, memelihara yang lalu, memperkaya yang ada, dan dia nggak kaku jadinya. Jadi misalnya, iya, ada mimbar itu yang biasa kita, tapi sekali-sekali kalau kayak acara kayak apa itu acara pasti apa itu yang tawar menawar itu apa namanya, lelang gitu kan firman Tuhan disampaikan melalui Semar dan kawan-kawan gitu kan ya itu boleh tapi kalau misalnya terus menerus perlu diperhatikan kira-kira tradisi ini cocok nggak dengan gereja kita. Nah, itu semuanya sesuatu yang perlu thoughtful lah, ya, sama-sama didiskusikan, dibicarakan bagaimana baiknya. Iya. 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 Jadi gini, saya kira itu kalau hal-hal yang begitu kan adalah gini, seringkali kita itu nggak bisa mutusin atau nggak mampu
Ini pandangan saya ya. Kita itu biasanya tidak bisa fleksibel itu karena pemahaman kita itu nggak dalam. Kayak orang Farisi kan gitu kan, pemahamannya nggak dalam, jadi dia kaku harus begini gitu. Tapi kalau pemahaman kita kaya, pemahaman kita tuh kita lihat banyak aspek dalam tubuh Kristus atau gereja, kita jadi bisa lebih tahu. Oh iya, keunikan kita di sini nih, ini harus kita lakukan. Ya, dan ini yang menjadi ciri khas kita. Tapi kita terbuka dengan segala macam kekayaan yang ada gitu. Kayak dulu aja misalnya kalau kita inilah Katolik lah ya, paling kaku gitu ya. Dulu kan nggak boleh kalau yang non Katolik itu ikut misa kepada mereka. Sekarang kalau pastornya sudah ngikuti Vatikan II pasti diizinkan, dikasih. Ya, walaupun mereka kan nggak boleh minum, hanya cukup aja. Jadi darah Kristus nggak boleh banyak-banyak, nanti sakit. Kalau kita satu cangkir gitu. Gimana? Ya, Hariman Kudus, misa ya. Kayaknya nggak boleh kita ambil gitu. Tergantung pasturnya. Iya, jadi itu saya bilang, kalau saya gini, kalau pasturnya mungkin agak kaku, kemudian dia terlalu kuat tradisinya, atau dia mungkin ya kan Katolik itu kan juga bermacam-macam, pasti dia nggak akan mau. Tapi kalau dalam persahabatan dunia biasa kok. Jadi iya. Iya, tapi enggak ini kok. Saya yakin kalau kalau Katolik yang wawasannya luas nggak begitu. Ya, tapi yang Katolik yang begitu juga ada, pasti ada. Gimana? Apa? Enggak tuh. Kan dalam persidangan dan persahabatan dunia itu sudah banyak terjadi. Ya, tapi ada yang ditegur. Tapi kalau misalnya gini, jadi gini, yang paling simpel gini lah, Vatikan II menyebutkan extra ecclesia nulla salum itu tidak berarti ecclesia di sini harus Katolik. Gitu. Itu udah mereka akui. Jadi extra ecclesia nulla salum itu adalah doktrin Katolik yang mengatakan tidak ada keselamatan di luar gereja. Gitu. Tapi yang namanya gereja itu juga mereka terbuka kepada yang namanya anonymous Christian. Jadi kita ini bagi Katolik ada anonymous Christian. Bukan hanya kita anonymous Christian, tapi juga orang yang non Kristen pun mereka terbuka. Tapi gini, sekali lagi maknanya itu banyak spektrumnya. Ada Katolik yang kaku, ada Katolik yang sangat terbuka. Karl Rahner misalnya, Pak, semua boleh. Ya, kalau Hans Kung misalnya, ya, ini ambil teolog mereka ya, Hans Kung lebih jelas. Tapi kalau Ratzinger lebih kaku. Ratzinger tahu ya, kalau sebelumnya itu juga teolog juga itu. Jadi kita melihat tiga teolog. Tiga-tiga ini adalah orang-orang penting di Vatikan II. Ada di Vatikan II. Ya. Tapi tiga-tiga pandangannya beda. Yang satu kayak Protestan, namanya Hans Kung. Yang satu sangat terbuka, semua boleh. Namanya Karl Rahner ya kan. Bapak kebangkitan Trinitas dunia kan gitu. Satu lagi lebih kaku, hanya Katolik aja, itu Ratzinger. Itu tiga-tiganya paus. Enggak, yang Ratzinger aja yang paus. Yang dua lagi teolog besar lah. Karl Rahner kan besar. Saya kira Hans Kung juga sangat besar. Hans Kung itu orang-orang yang sangat dihormati di Katolik. Ya, jadi oke, anyway, jadi itu ya, Tambahan pengetahuan. diskusi kita. Tapi memang waktunya juga ya Pak ya. Jadi kita sudahi harus sampai di sini. Kita harus sudahi sekarang. Dengan harapan ya Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan boleh aja tanya ke Pak Nelson kan. Kalau ada yang saya bilang yang jelas bisa sama Bu Ima atau Pak Adi, udah jelas ya. Karena itu lagi bahas kita kan. Betul. Terus Saya itu adalah akademis. Saya bicara khusus Pak
Saya punya yang mudah ini ya. Saya kira tapi kalau untuk di gereja kita yang tepatnya bagaimana itu harus hadir dan gimana. Ya, terima kasih ya. Untuk apa? Ya. Bapak Ibu yang di luar rumah, terima kasih juga sudah hadir. Saya berikan sebuah pengumuman. Kita akan menunjukkan pada tanggal 18 Juli. 18 Juli itu pasti hari Selasa juga ya. 18 Juli Pak Denny akan membahas Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Ini masuk lanjutan ya Pak ya. Ya, semua adalah kasih karunia. Saya merasa Bapak Ibu usahakan kalau bisa datang secara onsite ya teman-teman yang hadir hari ini di Zoom, ajak teman-teman yang lain onsite karena memang kalau pembinaan ini lebih baik onsite ya, di mana kita bisa lebih interaktif, betul ya Pak ya. Jadi kita harapkan datang dan kami berterima kasih untuk kehadiran Pak Denny memperkaya kita semua mengenai kekayaan orang-orang pinggir. Saya pikir tadi soal duit, ternyata bukan. Jadi sudah menjawab pertanyaan kita. Mari kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan, saya lagi tutup ya. Boleh Bu Ima ya? Boleh? Bu Ima aja deh. Saya mau ikut. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, dalam Yesus kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Juga hari ini kami kembali disegarkan tentang bagaimana firman Tuhan dalam Efesus juga menemukan kami tentang siapa Yesus dan juga anugerah dalam kita kasih Tuhan. Biarlah ini juga menyegarkan dalam kehidupan keseharian kami. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat baik yang hadir secara onsite maupun secara online Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi apa yang boleh kami rasakan dan kami alami dalam keseharian kami. Tuhan yang sangat baik, kita juga terus memberikan tuntunan Tuhan dalam firman Tuhan, kesehatan dan juga berkat-berkat bagi kehidupan Pak Denny dan juga Pak Rudi yang sekarang ini juga boleh hadir melayani Tuhan dengan segala talenta yang boleh dilakukan. Berkati kami dalam aktivitas kami dan kami yang akan kembali dalam aktivitas dan juga pulang dengan perlindungan kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan dimakan atau diminum di sana. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom ya. Nah, akhirnya ya. Karena ada yang dingin juga. Panas. Pada